Shalom jemaat Tuhan, pada kali ini kita akan mendengar khotbah dengan tema Yesus Terang Dunia. Khotbah serial dari khotbah di bukit yang Yesus sampaikan kepada umatnya. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, dan setiap kami yang mendengar dan menonton, semua kami dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh kebenaran. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus terang dunia yang kita ambil dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Mari kita baca sama-sama yang hijau ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Nggak ada seorang tokoh agama manapun dan seorang tokoh politik apapun dan dari manapun dia pernah berkata, akulah terang dunia. Tidak ada. Silakan saudara cari nabi mana yang pernah hidup di dunia ini, rasul mana yang pernah hidup di dunia ini, orang suci mana yang pernah berkata akulah terang dunia. Tidak ada. Ya, ini klaim yang unik, yang berbeda dari Tuhan Yesus ini. Lalu sekalian, Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Lalu sekalian, maksimal para tokoh manusia itu hanya berkata, aku mendapat pencerahan atau enlightenment. Ya, aku mendapat pencerahan. Tapi tidak pernah mereka berani berkata, akulah terang dunia. Hanya Yesus satu-satunya tokoh yang berani berkata, akulah terang dunia. Lalu sekalian, tetapi maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sekarang ini suatu hal yang luar biasa, klaim yang unik, yang berbeda dari yang lain. Yesus berkata, akulah terang dunia. Lalu sekarang Yesus adalah terang dunia. Umatnya hanya sebagai reflektor, memantulkan terang Kristus itu. Lalu sekarang ini suatu hal yang penting sekali. Oke, saya ambil contoh begini. Ya, seperti bulan itu sebagai reflektor sinar matahari. Ya, bulan itu nggak punya sinar pada dirinya sendiri. Tapi kalau kita lihat bulan purnama itu karena bulan merefleksikan sinar matahari. Bulan sebagai reflektor sinar matahari. Demikian juga umat Tuhan, umat Kristus merefleksikan sinar Kristus dalam hidup mereka sehari-hari. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, dalam dunia yang sedang mengalami kegelapan, terus sekalian, kegelapan di bidang apa saja? Terus sekalian, yang pertama yang terpenting adalah kegelapan dalam hubungan vertikal. Kalau hubungan vertikal gelap, maka akan mempengaruhi hubungan horizontal, hubungan antara sesama manusia. Hubungan vertikal, hubungan manusia dengan Allah gelap. Saudara sekalian, nah sudah masalahnya saudara sekalian, setiap agama yang ada di dunia ini mengklaim kami mencari Allah. Kami mencari Allah. Tapi Allah yang katanya dicari oleh manusia itu berkata, nggak ada orang yang mencari aku, kata Allah. Allah yang dicari oleh manusia itu berkata, tidak ada orang yang mencari aku. So sekalian, kenapa demikian? Kalau ada dua pihak yang saling berkontradiksi pernyataan mereka, maka kemungkinan pertama ada yang bohong, atau keduanya bohong. Tapi Allah kan nggak mungkin bohong, Allah kan suci. Manusia yang mungkin bohong. Atau kemungkinan kedua, manusia cari Allah, Allah ternyata sedang pergi. Seperti saya sedang mencari Amin misalnya, Amin sedang pergi.
sehingga nggak ketemu. Bisakah itu diterapkan dalam hubungan manusia dengan Allah? Ketika manusia cari Allah, Allah sedang pergi. Itu juga tidak mungkin. Sebab Allah kan maha ada. Allah maha tahu. Allah maha ada. Terus sekalian, sehingga kemungkinan ketiga adalah apa yang firman Tuhan katakan sendiri. Dikatakan dalam Roma 3:11, nggak ada orang yang mencari aku. Ya, itu firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang mencari aku, tidak ada manusia yang mencari aku. Di hadapan Tuhan manusia sudah mati. Efesus 2 ayat 1. Lalu sekalian, manusia rohaninya sudah mati. Manusia yang sudah mati dalam dosa sehingga tidak bisa mencari Allah. Seperti orang mati nggak mungkin bisa mencari siapapun dan apapun, termasuk tidak bisa mencari petinya sendiri. Manusia yang berdosa, rohnya sudah mati, tidak bisa mencari Allah. So sekalian, lalu kalau manusia tidak bisa mencari Allah, lalu bagaimana? Bagaimana manusia ditolong? Jawabannya, Tuhan sendiri mengatakan, Allah lah yang mencari manusia. Dikatakan dalam Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Luar biasa bukan? Yuk kita baca sama-sama yang hijau ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Saudara sekalian, Allah dengan kasih-Nya mencari manusia yang berdosa dan menyelamatkan yang hilang. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting sekali. Saudara sekalian, saya ambil contoh begini. Hubungan vertikal yang gelap berpengaruh pada semua bidang kehidupan. Akibatnya moralitas orang itu jadi gelap, etika orang itu jadi gelap, etos kerja orang itu jadi gelap, dan lain-lain. Dikarenakan hubungan vertikal yang gelap. Itu hubungan vertikal yang paling primary, paling utama. Kalau hubungan vertikal, hubungan manusia dengan Allah gelap, maka akan mempengaruhi akan hubungan horizontal antar sama manusia. Moralitas, etika, etos kerja, dan lain-lain. Seperti gambar ini. Lalu sekalian, seperti MCB dalam tiap-tiap rumah. Jika MCB-nya mati, maka akibatnya semua aliran listrik di rumah itu jadi mati. Semua lampu jadi mati, kecuali lampu yang emergency light. Lalu sekalian, karena ada strom yang disimpan. Lalu sekalian, tapi semua aliran listrik itu mati karena MCB-nya mati. Tidak ada aliran listrik. Demikian juga jika suatu hal yang penting, hubungan vertikal manusia dengan Allah gelap, putus, maka akibatnya hubungan horizontal, hubungan manusia dengan samanya, hubungan manusia dalam dirinya sendiri akan berakibat, akan berdampak gelap juga. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Yang berikutnya, so sekalian, nah, kegelapan hubungan manusia dengan Allah itu berakibat pada kegelapan dalam hal etika. Terus sekalian, Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblislah, kata Tuhan Yesus, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jika ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tuhan Yesus katakan, iblis adalah bapa segala dusta. Sekali walaupun orang itu mau menopengi dustanya dengan hal-hal yang luar biasa, terjadi hal-hal yang spektakuler, tapi akhirnya orang tahu, orang ini ternyata bohong, dusta. So sekalian, iblislah menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jika ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. So sekalian, kita lihat orang ini, orang yang pernah jaya pada masa-masa Perang Dunia Kedua. Hitler, Adolf Hitler. Adolf Hitler pernah menjadi penguasa di Jerman waktu itu, dan pernah mengalahkan beberapa negara di Eropa pada waktu itu. Terus sekalian, nah tetapi satu statement Adolf Hitler berkata begini, ya, kebohongan jika diucapkan 100 kali menjadi kebenaran. Kebohongan jika diucapkan 100 kali menjadi kebenaran. Kalau kita dengar
kalimat ini kita ketawa, masa iya? Oh benar sekali. Jikalau saya bertanya kepada saudara, jas saya ini warna apa? Lalu saudara berkata, biru tua. Saya katakan, tidak, jas saya ini merah. Saudara mungkin mentertawakan saya, Pak Robi ini guyonan. Jas Bapak Robi itu ya biru tua, kenapa disebut merah? Lalu kemudian silakan tanya kepada orang-orang di sini, tanya kepada mereka, jas Pak Robi itu apa? Maka saudara akan tanya, apa sih jasnya Pak Robi? Biru tua kan? Semua orang berkata merah. Wah, kamu juga buta warna. Tanya lagi ke sebelahnya, merah. Wah, semua orang di dalam ruangan ini berkata merah. Saudara mulai berkata, heran ya, saya lihat dengan mata saya sendiri itu biru tua, tapi semua orang kok di sini berkata merah. Lalu kalau saya mulai meragukan mata saudara, jangan-jangan aku sudah jadi buta warna. Sudah keluar, sudah pikir, aduh ini orang-orang semua sudah kompromi atau apa? Sudah keluar, sudah tanya kepada yang lain, coba lihat jasnya Pak Robi itu warna apa? Yang di luar berkata merah. Kenapa mereka berkata demikian? Karena saya sudah kasih duit kepada semua orang itu. Katakan kepada, kalau kau ditanya, maka katakan bahwa jasnya Pak Robi itu adalah merah. So sekalian, maka dari itu dikatakan, Hitler berkata kebohongan jika diucapkan 100 kali menjadi kebenaran. Itu yang terjadi dalam hidup ini. Ya, seringkali hal yang bohong dihalalkan. Dan orang malah berkata, wah saiki zaman edan. Sekarang ini zaman edan, kalau nggak ikut edan nggak kebahagiaan. Maka saudara sebagai umat itu jadi ikut-ikut berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh sekalian, nah apa yang dikatakan Hitler memang benar. Dalam hidup masyarakat dunia ini yang sudah dipengaruhi oleh kebohongan. Biarlah kita kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya itu, yaitu Tuhan Yesus itu. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara, zaman sekarang ini juga disebut sebagai abad post-truth. Post-truth artinya orang percaya kepada apa yang mereka ingin percaya. Orang percaya kepada apa yang mereka ingin percaya. Jadi faktor penting yang terutama adalah kamu ingin percaya atau enggak. Kalau kamu ingin percaya itu benar sekalian. Maka dari itu keinginan mereka itu, keinginan manusia itu, keinginan orang itu menentukan kebenaran. Jika kamu ingin bahwa ini itu benar, padahal itu bohong, ya itu benar. Sekalian itu post-truth. Keinginan mereka menentukan kebenaran. Sekalian, jadi kebenaran itu sifatnya subjektif. Tergantung orang yang bersangkutan menilainya. Tapi sebenarnya kebenaran itu bukan subjektif. Kebenaran itu adalah objektif. Kita sebagai orang manusia yang berdosa, kita harus dituntun dalam kebenaran yang sesungguhnya, yang sejati. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya, sekarang kita akan lihat tentang faedah terang itu. Kalau Yesus berkata, akulah terang dunia, maka yang pertama faedah terang adalah terang itu memberikan dinamika hidup. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan orang hidup seperti ini, waduh, hidupnya penuh dengan kegelapan. Sehingga dia tidak lagi semangat untuk kerja, mau belajar bagaimana, mau baca bagaimana, mau lakukan apa bagaimana, semuanya itu gelap. Ya sudah tidur saja, malas-malasan saja, atau berbuat dosa saja. So sekalian, hidup dalam kegelapan memang tidak punya dinamika. Ya, so sekalian, pabrik-pabrik bisa terus bekerja, bahkan mungkin 24 jam bekerja dengan shift 3 kali. Karena adanya terang, karena adanya listrik. So sekalian, jangan lupa ada seorang tokoh yang menjadi penemu daripada listrik. Ini dia adalah Thomas Alva Edison. Seorang penemu listrik, penemu lampu pijar. Dan dia menemukan beberapa hal lain lagi tentang gramofon dan beberapa hal lain lagi. Ini orang yang hebat. Walaupun pada usia muda dia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggapnya, oh ini anak yang lambat, padahal dia punya masalah pada pendengaran. Sehingga dia nggak gitu dengar apa yang gurunya ajarkan. Sehingga dia dikeluarkan.
pada waktu usia kok nggak salah umur 11 tahun. Tapi sebenarnya dia orang yang tekun, orang yang kreatif sekalian. Dan dia menemukan beberapa hal yang penting. Sekalian, salah satu yang dia temukanlah lampu pijar. Dengan lampu pijar, orang-orang zaman sekarang bisa terus kerja, terus belajar, terus bisa menonton atau melakukan hal-hal yang penting dalam hidup ini. Sekalian, karena adanya terang itu. Memang terang itu memberikan dinamika hidup. Sekalian, kalau Yesus berkata, akulah terang dunia, siapa saja yang percaya Yesus, hidupnya akan berdinamika. Berdinamika yang memuliakan nama Tuhan. Bukan males-malesan, tapi berdinamika. Yang berikutnya, saudara sekalian, terang itu ternyata menghalau kejahatan. Kita lihat ini adalah salah satu bagian yang ada di Semarang, yaitu Tugu Muda. Tugu Muda pada waktu malam dipenuhi dengan lampu terang, sehingga orang pada malam itu bisa tetap berkumpul di situ, bisa ngomong-ngomong, bisa ada yang pacaran di situ, saudara sekalian. Kenapa bisa demikian? Karena terang itu menghalau kejahatan. Coba kalau Tugu Muda jadi gelap, maka orang jadi takut pergi ke situ, takut ada orang yang jahat. Tetapi karena terang, maka terang itu menghalau kejahatan. Oh, luar biasa. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita melihat selanjutnya, saudara sekalian, apa akibatnya jika kegelapan tinggal dalam hidup seseorang? Apa akibatnya? Saudara sekalian, ada satu gambar yang berkata, I do not live in darkness. Saya tidak hidup dalam kegelapan. But darkness live in me. Tapi kegelapan tinggal dalam diriku. Aku tidak tinggal dalam kegelapan, tapi kegelapan tinggal dalam diriku. Saudara sekalian, kalau kegelapan tinggal dalam hati seseorang, dalam pikiran seseorang, maka orang itu akan hidupnya jadi kacau balau. Tapi kalau terang Kristus menyinari dan menerangi jalan hidupnya, jalan pikirannya, jalan perasaan hatinya, maka orang itu akan meninggalkan kejahatan. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, yang berikutnya, fungsi yang ketiga. Nah, so sekalian, kejahatan berakibat pikiran kacau, suka bikin keonaran dalam masyarakat. Tapi kalau terang Kristus hadir, maka segala kekacauan, keonaran itu akan disingkirkan dalam hidup orang itu. Sekalian, puji Tuhan. Yang berikutnya, sekalian, terang itu memberi keindahan. Sekalian, kita lihat, nah, sekalian, ini adalah beberapa bangunan yang kita semua sudah tahu. Itu ada Tugu Monas, itu ada rumah ibadahnya teman-teman kita orang Islam, Istiqlal, dan ada banyak gedung yang malam hari di Jakarta bisa kelihatan bagus karena adanya terang. Memang terang itu memberikan keindahan. Coba satu kali mati lampu total di Jakarta, maka semua gelap. Maka yang indah menjadi tidak indah lagi. Saudara sekalian, hidup dalam Kristus itu hidup yang indah. Something beautiful, something good. Sesuatu yang indah, sesuatu yang baik terjadi jika kita terima Yesus, sang terang hidup itu, sang terang dunia itu. Terus kan, hidup dalam terang firman Kristus adalah hidup yang indah, tidak mempermalukan. Ya, orang hidup dalam dosa, hidup itu orang itu mempermalukan. Kalau seorang ayah hidup dalam dosa perzinahan, dia akan mempermalukan keluarganya dan mau dirinya sendiri. So sekalian, ini suatu hal yang penting, so sekalian. Orang tua bangga dengan anak cucunya jika anak cucunya hidup dalam terang, dalam etika hidup yang benar, yang diterangi oleh terang Kristus. Puji Tuhan. So sekalian, yang berikutnya, terang itu mencegah kekacauan. Jadi kalau hidup ini nggak ada terang, maka akan saling tabrak, so sekalian. Ya, tabrak istri orang, tabrak suami orang, tabrak properti orang lain, semua ditabrak karena ternyata hidupnya nggak ada terang. So sekalian, saya ambil contoh, puji Tuhan sekarang ini di perapatan-perapatan di kota besar atau kota kecil, perapatan-perapatan ditaruh traffic light dengan 3 macam lampu, hijau, kuning, dan merah. Itu untuk mencegah kekacauan dalam lalu lintas, untuk mencegah saling tabrak. So sekalian, kondisi etika pada zaman para hakim dikatakan apa?
Pada zaman itu belum ada raja di Israel. Setiap orang melakukan apa yang dianggapnya benar. Kekacauan, kegelapan terjadi dalam zaman hakim-hakim. Saudara sekalian, setiap orang melakukan apa yang dianggapnya benar. Saudara sekalian, akibatnya kebenaran bagi mereka jadi subjektif. Bagi si A itu benar, bagi si B itu salah. Sebenarnya kebenaran itu bukan subjektif, objektif. Maka semua orang yang harus belajar tentang kebenaran, dan semua orang harus tunduk pada kebenaran yang objektif itu. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Yang berikutnya, saudara sekalian, terang itu menelan kegelapan. Ya, saudara sekalian, mari kita baca ayat berikut ini. Nah, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan apa yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Sama-sama kita baca. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara, di Surabaya, beberapa tahun yang lalu, saya pernah diundang oleh satu gereja dan ada waktu yang luang pada pagi dan siang hari. Maka majelis dari gereja itu mengajak saya jalan-jalan, ya, di satu tempat yang namanya Museum Kapal Selam. Museum Kapal Selam. Nah, saya melihat kapal selam yang sudah tidak dipakai lagi tapi dimuseumkan, terus kalian. Dan ternyata waktu sudah mau masuk, kita naik, kita masuk, kita membuka pintunya, dan ketika itu dalam kapal selam itu ternyata gelap. Gelap. Tapi puji Tuhan, pada waktu pintu ditutup, maka terang itu muncul. Ketika terang itu muncul, langsung kegelapan jadi hilang. Terus kalian, kalau kita tanya, kegelapan hilang kemana ya? Dia pergi kemana ya? Terus kalian, inilah jawabannya yang Alkitab katakan. Kegelapan itu ditelan oleh terang. Atau terang menelan kegelapan. Ini suatu hal yang penting. So sekalian, kalau seorang terima Yesus sebagai selamat, sebagai terang dunia ini, maka kegelapan, semua kegelapan dalam hidupnya, dalam hidup bisnis, dalam hidup pergaulannya, dalam hidup rumah tangganya, semua kegelapan dalam hidupnya akan ditelan oleh terang Kristus itu. Oh, puji Tuhan. Sehingga pikirannya akan diterangi, hatinya akan diterangi, etika hidupnya akan diterangi. Karena terang itu menelan kegelapan. Oh, puji Tuhan. So sekalian, yang berikutnya, terang itu ternyata mengoperasi secara akurat. Terang itu mengoperasi secara akurat. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sama-sama kita baca ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. So sekalian, ini suatu puji Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada manusia. Dalam teknologi, banyak bidang ditolong oleh teknologi yang sekarang ini luar biasa majunya. So sekalian, bahkan kalau orang mau operasi katarak, dulunya operasi katarak hanya dengan memakai cara-cara tradisional, tapi sekarang lain. So sekalian, dengan apa? Ternyata operasi katarak sekarang dengan memakai sinar. Sinar apa? Sinar laser. Sinar laser itu punya fokus yang tepat. Fokusnya tepat sekali. Sehingga bisa mengoperasi katarak. Bahkan bisa menghancurkan batu ginjal, batu dalam ginjal. Sinar itu kalau sinar itu fokus, maka kekuatan luar biasa. So sekalian, ini suatu hal yang penting, so sekalian, seperti gambar ini. Dengan sinar laser mengoperasi katarak pada mata seseorang. So sekalian, memang terang itu, sinar itu bisa mengoperasi secara akurat.
Terus kalian luar biasa ya. Saudara, umat Tuhan dengan hikmat firman Tuhan dan Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus bisa jadi hakim dalam tanda kutip ya. Bisa jadi hakim dalam penyelesaian berbagai perkara. Ya. Tapi sebelum kita menjadi hakim bagi penyelesaian berbagai perkara orang lain, kita pun harus dibimbing, diarahkan oleh firman Tuhan yang menjadi hakim dalam penyelesaian perkara dalam diri kita sendiri, dalam keluarga kita sendiri. Lalu sekalian, ini suatu hal yang penting. Maka dari itu dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 1 dan 2 dikatakan, mengapa ada di antara kalian yang berani pergi kepada hakim yang tidak mengenal Allah untuk mengadukan saudara seiman, kalau ia bersengketa dengan saudaranya itu? Mengapakah ia tidak minta umat Allah menyelesaikan perkara itu? Apakah kalian tidak tahu bahwa umat Allah akan mengadili dunia ini? Oh sekalian, dengan hikmat Tuhan, dengan bimbingan Roh Kudus dan bimbingan prinsip-prinsip firman Tuhan, umat Allah bisa mengadili dunia ini. Ya, bisa bergerak dalam bidang hukum. Oh sekalian, banyak hukum di berbagai negara dipengaruhi oleh hukum-hukum dari negara yang dulunya dikuasai oleh kekristenan, termasuk negara Indonesia. So sekalian, jadi kalau memang kalian akan mengadili dunia ini, apakah kalian tidak sanggup menyelesaikan perkara-perkara pengadilan yang tidak berarti? So sekalian, ini firman Tuhan, firman dari sang terang hidup itu bisa membimbing kita, memberikan prinsip-prinsip yang penting dalam berbagai bidang, sehingga kita boleh menyelesaikan berbagai perkara kita. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Terus saudara, jadi kita sebagai umat Tuhan tuh tidak boleh ikut arus dunia ini. Kita sebagai umat Tuhan harus menjadi terang, ya, harus membimbing keluarga kita, membimbing sesama umat Tuhan, dan membimbing, memberikan suara kenabian kepada dunia ini dalam berbagai bidang. Kita tidak ikut arus. Tidak ikut arus dunia, tapi ikut pada terang Kristus, terang firman-Nya yang hidup. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya, terang itu ternyata memang bekerjanya tidak menimbulkan keributan. Coba bayangkan, kalau kita nyalakan lampu, ada beberapa lampu di rumah kita, bukan? Yang lampu pertama kalau dinyalakan suaranya, lampu kedua kalau dinyalakan, kalau lampu ketiga, waduh, 3 lampu saja sudah ributnya luar biasa. Tapi puji Tuhan, terang itu enggak menimbulkan keributan. Yang kita dengar di suara itu mungkin lampu TL, ya. Maksudnya bukan terangnya, tapi adalah semacam mesinnya atau semacam alatnya yang menimbulkan suara. Tapi sebenarnya terang itu sendiri tidak menimbulkan keributan, tidak menimbulkan suara. Alatnya yang menghasilkan terang itu bisa menimbulkan suara. So sekalian, kalau kita melihat di dalam Yesaya 42 ayat 2 dikatakan, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ini terang Tuhan. Yesus Kristus sebagai terang itu tidak berteriak, tidak menimbulkan kegaduhan. Terus kan ini suatu hal yang penting. Saudara sekalian, seperti gambar ini, kalau ada terang, ya, terang itu tidak menimbulkan keributan. Paling-paling yang menimbulkan kegaduhan atau menimbulkan suara itu adalah alatnya, bukan terang itu sendiri. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Ada sebagian orang yang banyak omong. Di media sosial, oh banyak omong. Di media massa banyak omong. Di tempat umum banyak omong. Tapi masalahnya orang itu cuma omong doang. Omong saja, tapi nggak melakukan. Tapi Yesus dan murid-muridnya, kita tidak boleh tidak hanya omong doang, omong saja. Tapi kita melakukan kebenaran itu. Ya, memang terang itu tidak menimbulkan keributan. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Dan ini ke-8, saudara sekalian. Terang itu dibutuhkan energi 2 kali lebih besar untuk menghasilkan terang daripada hasilkan suara. Ini satu hal yang penting kita ketahui. Dibutuhkan energi 2 kali lebih besar untuk menghasilkan terang daripada menghasilkan suara. Saudara sekalian,
Saya ambil contoh. Ya ini. Ternyata untuk bisa menghasilkan terang dari satu lampu senter itu seperti ini. Tapi kalau kita terus pakai, akhirnya sinarnya akan redup. Kita anggap, aduh, ya sudah kita buang saja itu batu baterai. Oh, saudara sekalian, jangan langsung dibuang. Kalau batu baterai yang kita masukkan ke lampu senter tuh lampunya sudah redup, jangan langsung dibuang. Kita masukkan tuh ke transistor, ternyata suaranya masih keras. Padahal baterai yang sama yang kita keluarkan dari lampu senter yang lampunya sudah redup itu, yang sinarnya sudah redup itu. Tapi di radio suaranya masih keras. Mengapa demikian? Jawabannya cuma satu hal ini. Dibutuhkan energi 2 kali lebih besar untuk menghasilkan terang daripada menghasilkan suara. Hidup kita pun sama. Kalau kita mau jadi terang Kristus, memantulkan terang Kristus, dibutuhkan energi rohani yang 2 kali lebih besar. Kita harus lebih dekat bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dalam firman-Nya, bersekutu dalam ibadah, bersekutu dalam doa-doa, ya, dan menjauhi dosa, lebih dekat kepada Tuhan. Hasilnya kita bisa memantulkan terang Kristus. So sekalian, memang dibutuhkan energi 2 kali lebih besar untuk menghasilkan terang daripada sekedar menghasilkan suara. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Seorang untuk bisa memuliakan Tuhan dan memantulkan cahaya Kristus, kita perlu energi rohani yang besar sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. So sekalian, dan yang terakhir, so sekalian, klaim Tuhan Yesus dalam Yohanes 8:12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yuk kita baca sama-sama ya, klaim Yesus yang warna biru ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Oh, puji Tuhan. So sekalian, puji Tuhan. Mari kita hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Mari kita sehingga kita bisa merefleksikan terangnya. Kita bisa merefleksikan moralitasnya Kristus. Kita bisa merefleksikan akan hidup Yesus, firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing setiap hari. Biarlah kita bisa menjadi orang-orang yang memantulkan atau merefleksikan terang Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita akan nyanyikan satu lagu yang sudah lama diketahui oleh umat Tuhan. Yesus mau kami percaya baginya dengan terang, dan berkenanlah padanya baik malam baik siang. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus mau kami percaya baginya dengan terang, dan berkenanlah padanya baik malam baik siang. Percaya, Yesus mau kami percaya, bersinar karena Yesus. Perempuan saja. Yesus mau kami kasihi satu kepadalah. Pria saja. Bergiranglah tiap hari, baik kerja baik bersenang, bersama-sama percaya,
percaya. Yesus mau kami percaya, 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 bersinar karena Yesus. Percaya, 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 percaya. Yesus mau kami percaya, 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 bersinar karena Yesus, bersinar karena Yesus, bersinar karena Yesus. Sekali lagi, bersinar karena Yesus, bersinar karena Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah terang dunia yang sejati. Kami umat-Mu hanya sebagai reflektor cahaya Kristus. Bantu kami Tuhan untuk merefleksikan cahaya Kristus dalam hidup etika, dalam hidup keluarga, dalam kami bekerja, dalam kami studi, dalam kami bergaul. Semua bidang hidup kami, biarlah kami memantulkan cahaya Kristus. Sehingga orang dunia melihat terang Kristus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Bantu kami secara pribadi maupun secara keluarga, secara gereja. Kami semua memantulkan cahaya Kristus dalam hidup kami, beretika, bermoral dalam berbagai bidang hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Dengarkan doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang yang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.